جهت شهرت که ما احتیاج داریم راجع به اثبات نسب این خاندان که باید و این Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan kelancaran, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga iman dan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, beredar sebuah video adalah seorang ulama dari Iran yaitu Syekh Mahdi Roja'i yang menjawab beberapa pertanyaan. Di video itu adalah mengatasnamakan Gus Zaini yang melontarkan pertanyaan kepada Syekh Mahdi Roja'i. Pertanyaan yang disampaikan berbahasa Arab dan dijawab oleh Syekh Mahdi Roja'i dengan bahasa apa, saya nggak tahu juga, bahasa Persia atau apa. Itu menyebutkan bahwa Syekh Mahdi Roja'i mengisbat Ba'alawi dengan metode syuhrah wal istifadhah. Yang video ini juga langsung dikomentari oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ada di tulisan artikel beliau yang berjudul Syekh Mahdi Roja'i bikin video. Syekh Mahdi Roja'i bikin video dalilnya lucu. Itu ya. Luar biasa sih teman-teman. Dan kita melihat memang ya agak aneh juga dalil-dalil yang dipakai oleh Syekh Mahdi Roja'i ini gitu ya. Untuk selengkapnya mari kita lihat pernyataan kayak pendapat atau pembantahan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di podcast beliau di channel Pada Suka TV. Mari selengkapnya kita simak. Menyikapi dari video Syekh Mahdi Ar-Roja'i yang di dalam video itu dengan menggunakan bahasa Persia, sebelum ke isi ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk saya utarakan, yaitu bahwa datangnya Ba'alwi kepada Syekh Mahdi Ar-Roja'i yang pertama adalah mengkonfirmasi tentang tidak ada masalahnya basis ideologi seseorang dengan faham intelektual atau kesimpulan akademisnya tentang suatu masalah. Dalam hal ini adalah masalah nasab, karena memang beberapa waktu ke belakang kita melihat framing-framing yang dilakukan oleh Ba'alwi kepada tesis saya di antara adalah tentang bahwa kitab yang menerangkan dengan jelas bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3 adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Roja'i yang seorang Syiah. Ini coba dibangun oleh Ba'alawi untuk membuat framing bahwa apa yang terdapat di dalam Syajarah Mubarakah itu tidak bisa diterima karena yang mentahqiq Syajarah Mubarakah adalah seorang yang berpaham Syiah. Kemudian ketika hari ini para Ba'alwi itu meminta syafaat kepada Syekh Mahdi Roja'i, pentahqiq kitab itu yang berpaham Syiah, ini membuktikan bahwa framing yang selama ini mereka bangun, mereka runtuhkan sendiri. Yang kedua adalah dengan asumsi terjemahan yang ada di dalam video itu benar, karena saya secara pengakuan dengan sebenar-benarnya sama sekali tidak memahami bahasa Persia,
Seharusnya beliau kan menggunakan bahasa internasional Islam, yaitu bahasa Arab, karena masalah ini bukan hanya masalah untuk orang Iran, masalah yang terjadi khususnya adalah terjadi di Indonesia, seharusnya kan dengan bahasa Arab, sehingga orang-orang Indonesia yang intelektual berbasis pesantren, berbasis bahasa Arab itu bisa memahami, sehingga kita tidak merasa ada terjemahan yang salah di sana. Tetapi dengan asumsi bahwa terjemahan yang diterjemahkan ada di dalam video itu benar, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa adanya video dari Syekh Mahdi Rajai itu mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada data yang dimiliki oleh kaum Ba'alwi untuk memperkuat basis nasab mereka secara dokumen, secara data. Karena di sana, di dalam terjemahan itu saya baca, saya tidak memperhatikan bahasa Persianya yang saya tidak mengerti, bahwa Syekh Mahdi Rajai mengakui bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaid dari mulai abad di mana Ahmad bin Isa itu hidup sampai kemudian dimunculkan namanya di abad 9 oleh keluarga Ba'alwi, terutama oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Dari pengakuan tidak adanya dokumen itu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Mahdi Rajai bahwa penetapan nasab itu cukup oleh syuhra wal istifadah. Ketika hari ini para Ba'lawi itu sudah syuhra dan istifadah, maka cukup untuk ditetapkan sebagai mana pengakuan mereka itu, yaitu bahwa mereka adalah keturunan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan ini yang saya katakan di dalam tulisan saya kemarin, bahwa Syekh Mahdi Rajai ini ketika dia mengatakan bahwa ini adalah prinsip fikih Islam, yaitu bahwa nasab ditetapkan oleh syuhra dan istifadah, beliau menurut saya tidak memahami secara detail dan dalam apa itu nasab yang ditetapkan oleh syuhra dan istifadah. Itu nasab yang ditetapkan oleh syuhra dan istifadah. Karena di dalam kitab-kitab fikih Islam, terutama madhab Syafi'i, dikatakan bahwa sebuah syuhra dan istifadah itu bisa digunakan sebagai penetapan nasab kecuali adanya dalil yang kemudian datang menganulir daripada kesyuhrahan itu. Seperti kita bisa dapatkan di dalam kitabnya Imam Ar-Ruyani Bahrul Madhab, kemudian dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab Al-Jawabul Jalil, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayasbuta ma yukhalifu, bahwa nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhra dan istifadah, tetapi dikecualikan dengan itu adalah ketika adanya dalil yang menyatakan sebaliknya, maka syuhra dan istifadah itu lam yabqa. Artinya syuhra dan istifadah itu batil ketika sudah ada data yang menyatakan sebalik daripada apa yang terjadi atau berkonsekuensi daripada syuhra dan istifadah itu. Ketika hari ini bahwa kenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa kaum Ba'alwi ini yang merupakan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, merupakan keturunan dari Ahmad bin Isa pula, dengan asumsi bahwa Ubaid yang merupakan ayah Alwi adalah merupakan anak Ahmad bin Isa. Dan kemudian hari ini telah terbukti, terbongkar adanya data-data yang begitu banyak yang menyatakan bahwa ternyata Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid.
Ubaid bukanlah anak Ahmad bin Isa, dan pula telah ditemukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anaknya Isa, anaknya Alwi, anaknya Muhammad, anaknya Himham, dan anaknya Aun. Jadi Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Mereka, nama-nama yang disebutkan ini adalah nama yang sama yang terdapat dalam silsilah Bani Ahdal. Karena para Ba'alwi ini pada abad ke-9 itu menganggap diri mereka bersepupu dengan Bani Ahdal. Tapi karena kemudian Bani Ahdal telah terbukti di dalam kitab-kitab nasab yang dapat ditemukan ketika itu bahwa Aun ini tidaklah merupakan bagian daripada keluarga Nabi. Aun yang diatribusikan oleh Bani Ahdal sebagai bin Musa al-Kadzib kemudian tertolak oleh kitab-kitab nasab yang telah ditemukan pada waktu itu, bahwa Musa al-Kadzib sama sekali tidak mempunyai anak bernama Aun. Maka kemudian Ba'alwi ini mencari alternatif daripada silsilah yang memungkinkan mereka untuk tetap tersambung dengan keluarga daripada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka menemukan sebuah kemiripan nama dari nama-nama Bani Ahdal, yaitu yang ada nama Ubaid, ada Isa, ada Alwi, yaitu dengan keluarga daripada Bani Jadid, di mana di dalam sebuah kitab yang namanya Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada seorang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi ada miripnya tuh. Ada Isa di situ, ada Abdullah, yang supaya ini menjadi lebih masuk akal, maka Abdullah ini diatribusikan sebagai Ubaid, yang kemudian dikatakan karena tawaduknya Abdullah ini, maka kemudian dia mentasgir namanya menjadi Ubaidullah. Kemudian karena tambah tawaduk, dia Allahnya pun dihilangkan menjadi Ubaid saja. Karena memang yang pertama kali mereka dapatkan dari silsilah mereka dari Bani Ahdal itu adalah nama Ubaid bin Isa. Jadi ada Abdullah, ada Isa, ini kemudian diijtihadi oleh mereka sebagai data yang mirip dengan data sebelumnya. Jadi pola-pola yang seperti itu sudah dapat ditelusuri, sehingga hari ini upaya-upaya dari mereka, termasuk upaya mereka dengan mendatangi Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu tidak begitu signifikan, Kang Mas. Ya baik, Kiai, ini yang saya sempat menonton ya videonya, bahwa Zuhrah wal Istifadah. Kalau 200 sampai 300 tahun, itu kalau sudah Zuhrah Istifadah itu sebuah nasab adalah sah. Terus yang kedua, bahwa ketika itu tidak seperti semudah sekarang, ada alat telekomunikasi, kemudian ada alat pencatat, dan komunikasi sangat mudah. Ketika abad itu memang agak kesulitan untuk pencatatan, kemudian komunikasi, dan itu ya biasa terjadi. Nah, kalau tidak salah ini ya, kurang lebihnya ada statement yang seperti itu oleh Syekh Mahdi Roja'i. Ini bagaimana ini Kiai mengklarifikasinya? Silakan teori itu Kang Mas Yusuf takar dengan kebenaran ilmiah menurut filsafat. Apakah logis apa tidak bahwa teori sebuah nasab bisa dikatakan sahih jika dia memiliki syuhrah dan istifadah selama 200 tahun. Walaupun sebelumnya itu sama sekali tidak ada yang menyatakan sama sekali bahwa mereka adalah sebagai turunan Nabi. Hari ini pun Kang Mas Yusuf itu bisa mengaku sebagai keturunan siapapun, keturunan Jokowi misalnya sebagai seorang presiden besar di Indonesia hari ini. Tapi jangan sekarang dibukanya kitabnya, diumpetin aja, dimerekin di dalam sebuah peti, buka ini 200 tahun lagi. Maka setelah 200 tahun lagi dibuka ini bahwa
Yusuf Mas bin Jokowi. Ya, setelah 200 tahun terbuka itu, maka kemudian 400 tahun kemudian sudah syuhra dan istifadah, maka dapat disahkanlah bahwa Yusuf Mas itu adalah putra dari Presiden Jokowi. Kemudian keturunan Kang Mas Yusuf Mas 400 tahun kemudian itu berbangga diri bahwa dulu leluhurnya adalah seorang presiden. Kemana-mana mereka mengenal. Aneh ini cucunya presiden besar Indonesia 400 tahun yang silam. Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba ada Dr. Soleh Basyari menulis buku 2024 bahwa anaknya Jokowi itu cuma Gibran dan Kaisang. Ditemukan pula 400 tahun ke depan itu. Kemudian apa yang akan terjadi? Orang-orang yang sudah mempercayai keturunan Kang Mas Yusuf itu yang keturunan Presiden Jokowi berdasarkan kitab yang ditemukan 200 tahun sebelumnya dan syuhra dan istifadah yang telah terbangun 200 tahun setelahnya dengan muhibbin daripada keturunan Kang Yusuf pada waktu itu akan terjadilah adu debat, ada pada suka lagi nanti di tahun 2400 itu. Nanti orang-orang yang sudah jadi muhibbinnya Kang Yusuf Mas ini tetap kita akan membela sampai mati. Karena ini adalah sudah 200 tahun syuhra dan istifadah. Bahwa ini Samlawi, Sanwani keturunan daripada Jokowi berdasarkan kitab daripada kakeknya yang ditemukan pada 2200 yang bernama Yusuf Mas yang mengatakan dirinya adalah sebagai keturunan dari Presiden Jokowi. Kata yang lainnya yang dokter-dokter cerdas pada 400 tahun yang silam tidak bisa. Masa iya ada data dari Dr. Soleh Basyari yang ada di 2024 menyatakan anak Jokowi adalah Gibran dan Kaisang. Kemudian 200 tahun kemudian ada pengakuan dari Pak Yusuf Mas yang menyatakan dirinya sebagai anak daripada Jokowi. Kemudian yang akan diterima adalah yang 200 tahun kemudian. Nggak masuk akal secara ilmu filsafat. Filsafat itu Kang Mas adalah ibu daripada ilmu pengetahuan. Filsafat itu basisnya adalah logis dan rasional. Kalau sebuah teori, ketika sebuah teori itu ketika ditaruh di meja ilmiah, scientific evidence, kemudian tidak memenuhi syarat logis dan rasional, maka teori itu tidak dapat diterima. Bagaimana Syekh Mahdi Rojai menggunakan teori yang tidak logis semacam itu, kemudian diimplementasikan untuk nasab Ba'alawi hari ini hanya karena nasab itu sudah syuhra dan istifadah 200 tahun yang lalu, kemudian walaupun bertentangan dengan data-data dokumen yang ratusan jumlahnya itu tetap akan diisbat oleh dia. Nah, ini adalah tidak masuk logika seorang yang rasional, seorang yang logis, Kang Mas. Ya, begitulah saudaraku, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, secuil video wawancara beliau pada Suka TV. Juga dalam artikel yang ditulis oleh beliau, Kiai Haji Maduddin mengatakan bahwa dalam wawancara di video itu pula Syekh Mahdi Rojai memperlihatkan bahwa dirinya hanya seorang pentahqiq yang jujur dan pengutip yang baik, tetapi bukan seorang penganalisa yang handal. Menurutnya dalam kitab Nasab yang ditulisnya, ketika seorang ditulis dalam suatu kitab abad 5 mempunyai anak 2, lalu dalam kitab lain di abad 9 anaknya 4, maka ia akan menulis yang terbanyak. Ini menunjukkan bahwa pengisbatannya kepada Ba'alawi juga demikian. Jika di dalam kitab abad 14 Ubaid telah ditulis sebagai anak Ahmad, walau di kitab Nasab abad 9 sampai 4 tidak dicatat sama sekali, maka ia akan tetap mencatatnya. Ini berabe ngacak, kata beliau. Akan banyak pemalsu nasab menjadi turunan Nabi. Jika pencatat kitab nasab seperti Syekh Syiah ini pantesan, maka sekarang ini yang mengaku cucu Nabi haplonya berbeda-beda.
Ternyata pelakunya adalah ahli nasab semacam Syekh Mahdi Rojai ini. Seharusnya jika ada perbedaan jumlah anak dalam kitab-kitab nasab yang lebih muda, diteliti seteliti-telitinya. Jangan-jangan ia penyusup dalam silsilah Nabi. Harus ditelusuri dalam semua kitab apakah munculnya nama baru ini hanya karena tidak tercatat di masa lalu atau memang benar-benar penyusup yang ingin nyantol sebagai keturunan Nabi. Dan sudah terbukti di abad 9 bahwa pencantolan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa ini terverifikasi kitab-kitab nasab dan sejarah. Dalam tulisan ini penulis ingin memperkenalkan siapa Syekh Mahdi Rojai dan bagaimana kronologi sampai ia mengisbat nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia adalah salah satu ulama yang menulis nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitabnya Al-Muqibun. Ia menulis bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 4 orang, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Beliau adalah seorang ulama yang bekerja di Yayasan Al-Mar'ashi yang didirikan oleh Syekh Al-Mar'ashi An-Najafi, wafat 1411 Hijriah. Penulis meneliti dari mana ia mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa karena dalam kitabnya Al-Muqibun ia tidak menjelaskan dari mana pengambilannya. Setelah penulis teliti, maka penulis, kata Imam Kiai Haji Imaduddin, mendapatkan titik terang bahwa Syekh Mahdi Ar-Rojai mendapatkan nama Ubaidillah ini dari catatan Syekh Al-Mar'ashi sendiri, yaitu gurunya dan sekaligus pendiri yayasan di mana ia bekerja. Catatan itu terdapat dalam footnote kitab Tahzib Hadaiqul Albab karya Al-Amili, wafat 1138 Hijriah, yang ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai. Dalam kitab itu nama Ahmad disebut tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Namun pentahqiq Syekh Mahdi Ar-Rojai membuat footnote bahwa gurunya Syekh Al-Mar'ashi mencatat bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lalu siapa Syekh Al-Mar'ashi ini? Syekh Al-Mar'ashi nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin Al-Mar'ashi An-Najafi. Ia adalah murid seorang Habib keturunan Ba'alawi yang bernama Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadrami, wafat 1350 Hijriah. Pengarang kitab Al-Adbul Jamil, lihat kitab Tahzib halaman 278. Dari situ kita memahami bagaimana seorang Syekh Mahdi Ar-Rojai mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Bukan karena punya dalil, tetapi hanya mengutip gurunya yang sekaligus pemilik yayasan di mana ia bekerja. Lalu, apakah gurunya punya dalil ketika mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad? Tidak, ia hanya mendapatkannya dari gurunya yang seorang Ba'alawi yang bernama Aqil. Dari sini kita memahami alur Syekh Mahdi Ar-Rojai mengisbat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu. Ia mentok pada seorang Ba'alawi lagi. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dirahmati Allah mengenai tanggapan Kiai Haji Imaduddin dan secuil potongan tulisan artikel beliau di RMI@O Banten ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap saudaraku sekalian, mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga situs-situs yang ada, sejarah-sejarah yang ada, jangan sampai dibelokkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dan semoga negara ini ke depannya semakin jaya, tidak ada yang mampu untuk merobohkan, menggoyahkan, merebut negara Republik Indonesia. Ya, Pancasila jaya, harga mati, negara Republik Indonesia harga mati. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.